Ya, sebenarnya memang nggak ada larangan ya di dalam Bible tentang nikah, beda keyakinan. Tapi untuk menjadi pasangan itu memang dilarang. Di dalam 2 Korintus 6, 14, 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi di sini bukan nikah, pasangan aja pasangan. Tidak boleh berpasangan dengan orang yang beda keyakinan. Nah, terkait dengan nikah ataupun kawin itu saya tidak tahu dalilnya di mana. Tapi yang disebutkan di dalam kitab Saudara Kristen itu, jangan kemudian merupakan pasangan yang tidak seimbang. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Korintus, bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin ada kemudian apa? Ada kemudian yang bisa menjelaskan bahwasanya Paulus itu diutus untuk orang Indonesia. Ada nggak dalilnya? Suara saya nggak kedengaran ya? Dengeran tapi pada malas menjawab. Oh gitu. Ya gimana Bang? Ada nggak kemudian surat Paulus itu diperuntukkan untuk orang Indonesia? Karena kalau berbicara mengenai Ini bertanya sama saya apa yang mau mualaf ini, Bang? Yang mana yang mau mu'alaf? Ini ada si Rihat ini ya. Pak Rihan, Si Pak Rihat Rihan. ini mau mualaf, ya. Alhamdulillah. Ya enggak, kan kalau di dalam kitab saudara ada pernyataan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi surat ini diperuntukkan untuk orang yang ada di Yunani, di Korintia Tengah Selatan, kan gitu. Nah, sedangkan saudara Kristen yang ada di Indonesia ini kan bukan orang yang ada di Yunani. Ya, tapi kan Alkitab itu bagi kami juga, Bang. Tapi jika ada itu diberikan ke orang Yunani, menurut saya nggak masalah. Tapi kan ada peraturan juga dalam kekristenan gitu loh, dari gereja masing-masing gitu-gitu loh. Yang saya tanya di sini kan gini Bang, kalau perjanjian lama itu kan punyanya Bani Israel dan tidak kemudian diperuntukkan untuk bangsa lain. Nah yang kedua surat-surat Paulus itu kan jelas tuh kalau Korintus untuk orang-orang yang ada di selatan Yunani, kalau Filipi juga yang ada di Yunani, kemudian Kolose yang ada di Phrygia Utara Leukenia. Lalu kemudian kalau Galatia itu untuk orang yang ada di Turki, di Ankara Turki. Kemudian Peremon untuk orang yang ada di wilayah Efesus. Kemudian Titus itu ada di Antioquia. Kemudian kalau Efesus untuk orang yang ada di Yunani yang menyembah dewa Artemis. Dan Tesalonika itu diperuntukkan untuk orang yang ada bernama Tesalonika, tepatnya di kota Yunani Utara. Begitu juga Timotius. Nah, kitab yang ada di kitabnya orang Kristen yang untuk orang Indonesia itu yang mana, Bang? Semuanya, Bang. Semuanya Alkitab itu buat dunia ini. Karena apa? Yesus itu datang karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya buat dunia ini gitu loh maksudnya. Jadi saat keselamatan itu harus dinyatakan bagi seluruh dunia. Di mana dalilnya tuh Bang? Kalau Yesus kan untuk Bani Israel, agar Bani Israel itu mengajarkan ke seluruh dunia kalau Yesus itu adalah Mesias untuk Bani Israel. Yang saya tanya ini, Bible untuk orang Indonesia itu yang mana? Lukas ditulis untuk seseorang yang bernama Theophilus. Kan gitu.
Bang Cuma, saya jawab ya. Ya, silakan. Di dalam Matius itu pasal yang terakhir, pasal 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, semua bangsa itu berarti bukan bangsa-bangsa di Timur Tengah aja, tetapi semua bangsa di dunia ini gitu. Tapi Jadi di berita- original teksnya enggak kayak gitu, Bang. Di situ ada kata mateteo. Mateteo itu jadikanlah bangsa murid, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Maksudnya, bingung saya. maksudnya Yesus meminta kepada murid-muridnya agar menjadikan Bani Israel seluruhnya di dunia ini untuk menjadi murid Yesus. Bukan bangsa Indonesia, bangsa Ini maksudnya Bang Juma mau bahas Alkitab apa membahas masalah syariat ini loh. Ini makanya saya jawabnya nggak begitu ini gitu loh. Ini masalah syariat apa mau diskusi agama gitu loh. Tunggu, jangan sabar. Ini ada lagi nih Bang Sumaya, Iya, di silakan. Injil Markus pasal terakhir, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Nah, segala penjuru itu kan artinya tidak memilih-milih bangsa ini siapa, tapi segala penjuru gitu. Iya, tapi pergi ke seluruh penjuru itu maksudnya mencari Bani Israel. Mencari keturunan Yakub. Karena Yesus itu diutus untuk keturunan Yakub. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 6, Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi domba di luar daripada Yerusalem. Dari Aule, kandang Yerusalem. Domba yang mana itu? Domba ya Bani Israel. Karena yang disebut domba itu hanya keturunan Yakub. Tidak ada domba di luar keturunan Yakub. Panggilan domba itu hanya diperuntukkan untuk Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub itu seumpama domba. Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Yakub saja. Sedangkan kita bukan Bani Yakub. Kalau kita ngaku-ngaku Bani Yakub, ngaku-ngaku domba, berarti kita serigala nyamar. Makanya, iya silakan. Saya kripto ini bukan bangsa Yahudi yang lari dari Israel ya. Kalau ada sejarah mengatakan bangsa Yahudi yang lari dari Israel pernah mendarat di Sumatera Utara, ya kan? Pernah juga ke Irian, begitu katanya, ya dengan kapal, ya bahkan ke Amerika. Kalau Mormon begitu kan, ke Amerika lari, diaspora. Tapi saya jelas-jelas orang Cina, turunan Cina. Nah, saya menempatkan diri saya seperti perempuan Kanaan di sumur Yakub. Jadi nggak ada urusannya dengan Taurat segala macam itu. Jadi si perempuan Kanaan itu mencari air hidup. Dia tidak bicara soal Taurat, ya. Dia mencari air biasa. Tetapi ada kata-kata ungkapan dari Yesus, bila mana engkau tahu saya ini siapa, engkau bisa mendapatkan air yang hidup, yang kamu tidak perlu lagi datang untuk menimbanya setiap hari ke sini gitu. Nah, itu kan penawaran. Nah, saya menempatkan diri saya kepada posisi perempuan Kanaan itu. Perempuan Kanaan itu kan bukan orang Yahudi. Jadi saya nggak ada urusan sama Taurat, Bang Suma. Jadi kalau Yesus mengatakan, aku datang kepada dunia ini kan kosmos kan, aslinya kata-kata itu. Ke kosmos diartikan macam-macam. Salah satu adalah bangsa Yahudi. Ya, nah Yesus datang kepada bangsanya sendiri, ya, dia tidak mengubah Taurat, tetapi dia membawa Taurat yang kemudian, yaitu Perjanjian Baru. Ya, nah di dalam Perjanjian Baru itu tidak ada hukum, tidak ada hukuman mati, hukuman rajam. Ya, kalau melanggar perintah Yesus di Taurat yang baru itu atau disebutnya Perjanjian Baru, itu adanya di kehidupan ini, ya mungkin
dalam kehidupan sehari-hari susah cari kerja atau dia dianiaya atau dan sebagainya, dan di akhirat yaitu sudah mati ada pengadilan juga, karena semua tuh bersangkutan dengan tabur tuai ya, hukum sebab akibat. Dalam Buddhisme itu kan hukum karma, ada sebab ada akibat. Di perbuatan itu ada sebab, ada berakibat juga, dan akibat selanjutnya merupakan sebab untuk akibat selanjutnya. Begitulah, saya percaya begitu Bang. Terima kasih. Iya, jadi kalau Anda percaya, silakan percaya. Tapi pada dasarnya kemudian, yang ingin saya sampaikan di sini adalah surat dari kitab saudara yang di kanon dan juga kemudian surat Paulus ini yang diperuntukkan untuk Kristen Indonesia itu yang mana? Kan itu permasalahannya. Karena kenapa? Yesus sendiri bertemu dengan orang di luar Yahudi aja ditolak. Ditolak oleh Yesus. Yang hidup sesamanya, ya, berbicara dengannya, ngobrol dengannya kemudian, itu ditolak oleh Yesus. Dan itu diterangkan kemudian di dalam Bible itu sendiri. Yesus bertemu dengan orang Samaria, wanita Kanaan, kemudian ditolak kemudian oleh Yesus. Dikatakan bahwa tidak patut makanan diberikan kepada, yang disiapkan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk. Nah Ya, ini saya kalau paham orang itu. yang bertemu oleh Yesus aja ditolak, bagaimana dengan saudara Kristen yang ada di Indonesia ini?